Halo guys, kembali lagi dengan saya Liman Senaji di channel Daily Racing. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau review si GL Brazil. Jadi si GL Brazil ini ceritanya mau aku bikin jadi W9 style atau Wali Songo style, biar bisa dipakai harian, dipakai touring nyaman. Soalnya kalau posisi Brazil seperti ini itu dipakai harian, dipakai touring nggak enak teman-teman. Nah, jadi aku inisiatif buat ganti konsep si Herek Brazil. Cuman ini mau aku review dulu supaya teman-teman kalau ada yang pengen pakai konsep Brazil itu ada sedikit inspirasi. Jadi aku sedikit spill atau aku review buat si Herek Brazil. Sebelumnya maaf ya teman-teman, ini nggak sempat nyuci si Brazil. Ini udah kotor parah, buluk. Cuman aku ya males saja nyuci. Nggak ada waktu, jadi yaudah kita review apa adanya dulu teman-teman. Nah, pertama langsung saja kita review mulai dari bodinya dulu ya teman-teman. Jadi bodi si GL Brazil ini atau Herek Brazil ini itu dari GL Max, bodi GL Max set mulai sampai lampunya. Hanya saja di bagian speedometer ini aku pakai kepunyaan Honda Prima. Bagian dalamnya aja itu diambil, cuman ini nggak fungsi ya teman-teman, nggak fungsi. Sebenarnya bagus kalau bisa fungsi pakai punya Honda Prima. Kemudian lanjut lagi suspensi depan teman-teman. Suspensi depan ini pakai kepunyaan GL Pro atau GL Max, sama aja sih teman-teman. Bawaan, intinya skok depan ini skok bawaan. Aku potong sekitar 7 cm asnya aku potong 7 cm. Kemudian di bagian bottom ini aku bubut, dan yang bikin agak pendek itu bagian atas bottom ini aku kurangin. Jadi sebenarnya agak ekstrim ini, sealnya itu nggak pakai kayak cepitan loh teman-teman, spy, nggak pakai spy. Terus seal debunya juga nggak bisa kepasang, soalnya kalau ini dipasang itu nggak dikurangin itu skoknya kelihatan tinggi banget. Nah, lanjut lagi, kemudian di bawahnya ada spakbor depan, ini pakai kepunyaan Honda CS1, ini merek imitasi, merek kopi. Lanjut lagi di bagian kaki-kaki teman-teman, kaki-kakinya ini velg pakai RCB alloy atau RCB Ruji. Ukurannya 140, depan belakang sama, velgnya sama, RCB Ruji. Kemudian di bagian tromol ini pakai tromol DKT, depan belakang sama juga pakai tromol DKT. Nah, kemudian bagian piringan ini pakai piringan Sunstar yang cowok. Kemudian di bagian kaliper pakai kaliper Formula 81, cuman ini yang versi imitasi atau KW. Nah, kemudian di bagian bannya ini pakai Swallow Drax Blaster. Untuk ukuran ban depannya ini ukuran 50/90. Untuk ban belakang juga sama, pakai Swallow Drax Blaster, ukurannya 70/80. Nah, kemudian di bagian atas ya teman-teman, pengereman bagian master rem depan ini pakai KRS yang model kopi samurai, Nissin Samurai. Untuk handle-nya aku pakai Expedition. Ini sebenarnya handle bagian kanan kalau nggak salah, soalnya tulisan Expedition-nya itu kebalik. Ini juga handle aku nemu di bengkel, maling teman-teman. Terus di bagian kopling ini pakai RCB, ini kopling RCB. Lanjut lagi teman-teman ke bagian belakang teman-teman. Bagian belakang itu skok belakang pakai Red GP Premium yang Pro Series, itu ukuran 28 teman-teman, 28. Swing armnya pakai swing arm custom. Banyak banget teman-teman yang nanyain swing arm pakai apa. Nah, jadi ini swing armnya pakai customan dari Swing Arm Solo, kalau nggak salah namanya itu di Shopee, Swing Arm Solo. Nah, ini bisa teman-teman akalin kalau pengen beli jadi. Itu sebenarnya aluminium ada merek DKT, kemudian merek apa lagi ya, intinya itu yang PNP di Supra atau Wave 125. Kalian bisa cari, ngetiknya itu Swing Arm Wave 125 yang long, Swing Arm Long Wave 125, gitu aja nanti pasti keluar. Nah, di bagian belakang untuk velg sama seperti depan, RCB alloy.
Kemudian ban juga sama, pakai drag blaster, hanya beda ukuran. Yang belakang itu 70/80. Kemudian untuk tromol atau hub itu sama, yang depan pakai DKT. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya ada dudukan untuk piringan, cuman nggak aku pasang karena nggak pakai rem belakang teman-teman. Nah, untuk bagian bodi belakang teman-teman, bodi belakang itu sebenarnya standar, cuman ada customan lagi. Jadi di bagian belakang itu di custom, dimajuin sedikit. Buat teman-teman yang kepo bisa cari di kontennya Daily Racing yang waktu ngerakit si Herek Brazil ini, ada kontennya. Waktu aku custom di bodi belakang supaya jok belakang itu bisa rata. Nah, setelah bodi kita lanjut ke bagian mesin ya teman-teman. Untuk sektor mesin ini sendiri, motor ini cc-nya kurang lebih 240 cc, 240 sekian, saya lupa. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri teman-teman, ini piston ukuran 66 merek LHK. Kemudian di bagian kruk as atau langkahnya itu di stroke up jadi 72. Nah, jadi total cc-nya itu kalian bisa hitung sendiri, piston 66, terus langkahnya 72. Itu kurang lebih dapatnya itu 240 sekian gitu. Kemudian lanjut di bagian head ya teman-teman. Sudutan ukuran klepnya itu 34/29. Noken atau camnya itu custom sendiri dari Mas Basit atau BST 290. Untuk templarnya atau rocker arm itu sudah pakai RRA atau sudah pakai roller, templar roller. Nah, lanjut lagi di bagian bawah, untuk rasio itu sudah di custom, cuman saya kurang hafal yang di custom itu gigi berapa saja. Ini untuk bagian ronsel itu masih standar, kampasnya juga masih standar pakai per 4, hanya saja di bagian pernya itu customan sendiri dari Mas Basit. Untuk per koplingnya itu saya kurang tahu pakai apa, soalnya dia custom sendiri dan rasanya itu lumayan enak, kenyal dan bergizi. Di bagian magnet teman-teman, magnetnya ini pakai Suzuki Titan, hanya saja di custom lagi sama Mas Basit, di custom supaya bisa terpasang di GL. Nah, setelah itu di bagian pengapian teman-teman, pengapian ini pengapiannya rotor, nggak pakai spool, jadi itu cuma ngandelin pengapian dari aki. Kalau akinya habis ya udah motor nggak bisa nyala teman-teman. Nah, ini pakai rotor. Untuk CDI nya sendiri ini pakai rektor adjustable, jadi rektor lama. CDI rektor yang lama banget ini nggak bisa di setel pakai laptop. Nyetelnya itu kalau nggak salah pakai remote atau nggak tahu man. Ini CDI lama, CDI rektor lama adjustable. Untuk koilnya ini pakai YZ 125 original. Di bagian knalpot banyak yang tanya-tanya ini knalpot apa. Ini tuh knalpot custom teman-teman. Sebenarnya knalpotnya yang di custom lahirannya aja. Lahirannya aku custom. Untuk silencer aku pakai hands yang copotan M-making itu. Copotan M-makingku waktu Malay Style. Nah, untuk bagian lahiran depan itu di custom ulang supaya bisa mirip sama herek-herek di Brazil. Kan knalpotnya pendek-pendek gitu teman-teman. Karburasi ini pakai PWK diameter 38, itu sudah diremer lagi, entah jadinya berapa nggak tahu. Ininya karbonnya itu PWK Super Copy ukuran 38 remer. Terakhir di bagian final gear, untuk final gear depan aku pakai XTR ukuran 16, bagian belakang MCS ukuran 24. Cuman di custom karena gear belakang itu sebenarnya PNP Jupiter dan tromolnya ini PNP Satria FU atau Suzuki lah intinya, jadi harus di custom ulang. Untuk lebarnya ukuran 415. Nah, jadi mungkin segitu untuk review si Herek Brazil mulai dari bodi dan spek mesin. Siapa tahu dari review ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin bangun Herek Brazil style. Nah, kemudian sekarang aku mau bincang-bincang sedikit soal si Herek Brazil ini, kenapa aku mau ganti jadi W9 style atau Wali Songo style. Soalnya itu, wah, kalian kalau pakai motor ini capek guys, boyok itu dengkean.
Sing nggak capek cuma nganu jokinya itu, sing megang kamera itu Mas Bagus Ferry. Nah dia pakai ini nggak capek teman-teman. Dan kebetulan motor ini juga sebenarnya proyekan belum jadi. Jadi kayak lampu sein depan belakang belum ada, lampu depan belakang ini juga belum ada. Jadi ya motor ini cuma syukur glinding alias wes yang penting jalan gitu aja. Nah kemudian aku pengen bincang-bincang sama Mas Pendeng selaku jokinya ini. Aku pengen tanya-tanya ke Mas Pendeng. Mas Pendeng ini Mas, ini ya. Nah guys, sekarang ini saya sudah bersama Mas Pendeng. Ini orang yang saya pasrahi buat rumah motor ini. Jadi motor ini tuh bisa jalan, bunyi itu nggak pernah pulang ke rumah. Di sini cuma di bengkel. Terus saya suruh bawa Mas Pendeng. Nah Mas Pendeng, ini tuh apa first impression naik motor ini? Apa rasanya pertama kali naik motor ini yang dirasake apa Mas? Ini Mas, apa pundake rada kesel tapi gak apa-apa, aku wonge matoh banget ya. Matoh guys. Jadi pundake apa namanya? Boyoke, poh kene lho. Iku naik motor ini sangat sakit, sangat terasa kok man ini naik motor ini. Sangat bungkuk. Lah, terus selain itu Mas, kayak remnya kan cuma rem depan, terus bannya juga ban slick. Nek pas kenceng itu ngerem nggak takut jatuh Mas? Ya dikira-kira aja Mas. Kalau mau ngerem ada selahnya lah, ada. Dikira-kira. Ya dikira-kira, jangan dadak. Nanti kalau dadak delosor, bah berat. Oke. Si pening gini lah ini. Kerungu. Kalau mesinnya Mas pakai spek 6672 ini sebenarnya dipakai harian itu enak nggak Mas? Kalau dipakai harian enak-enak aja Mas. Enak ya? Ya. Cuma kalau spek buat gini tuh susah naik gini ya. Kalau spek kayak body touring itu enak dipakai. Oh berarti PR-nya ini di bodinya aja ya Mas? Iya. Kalau mesinnya kurang nggak Mas? Mesinnya sedikit agak kurang. Wah berarti besok ini PR-nya selain bikin ini W9 style, PR ini up spec ini guys. Up spec berarti ini harus up spec Mas? Ya harus itu, harus biar tambah kenceng. Biar tambah kenceng lah teman-teman. Ada cewek guys lewat. Nah teman-teman bisa request di kolom komentar enaknya ini bikin spek berapa. Ini sebenarnya speknya udah 72 piston 66 langkah 72. Kalian bisa request speknya ya, mumpung belum diapa-apain mesinnya. Kira-kira sebelum motor ini diganti spek touringan ada kira-kira apa ya Neng? Kata-kata apa salam perpisahan yang body Brazil loh Neng? Oh iya. Buat teman-teman kira-kira siapa tahu teman-teman ada yang pengen bikin Brazil style apa pian apa mbok ceramahi, mending siapno boyok tahapane ngono. Mending itu Mas, kalau pengen bangun Brazil kayak gini siap-siap kalau habis naikin harus pijet. Soalnya bungkuk Mas, kene pegel harus besar kene. Harus siap pijet. Harus ya, teman-teman. siap pijet itu. Bikin gini kalian harus punya lobby tukang pijet teman-teman. Nah, itu. Nah mungkin kurang lebih sekian untuk review si Herek Brazil ini. Untuk test ride-nya nanti bakalan saya pasrahin ke Mas Pendeng. Soalnya saya naikin motor ini jujur nggak bisa guys. Selain boyoknya itu saya nggak bisa bawa motor itu mendut angil poman gawone Deng. Deng malah guys gawone itu susah. Ini pawang ini. Jadi nanti kalau tes ride bisa saya suruh si Mas Pendeng. Oke. Ini salam perpisahannya kue apa aku? Oke guys, mungkin sekian video review si Herek Brazil kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah Neng.